Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-1. Coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Apa jenis simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup pada gambar tersebut? Pada gambar pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Baik kupu-kupu maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena keberadaan kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan. Gambar kedua, hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap makanan dari inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena makanannya diambil. Gambar ketiga, hubungan antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komensalisme. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan ikan remora. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Di dalam gambar ini, rumput merupakan produsen. Ada juga banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Jika kamu lihat, belalang di sini merupakan hewan herbivore karena dia memakan tumbuhan. Sedangkan katak dan ular merupakan konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energi makanannya, yang disebut hewan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan makanan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi,
energi yang dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Sekarang kita akan belajar mencari skala denah. Perhatikan denah tempat bazar berikut. Dari denah tempat bazar, kita peroleh ukuran panjang lapangan sebenarnya adalah 40 meter. Sedangkan ukuran lebar lapangan sebenarnya adalah 30 meter. Sedangkan ukuran lebar pada denah adalah 15 cm. Berdasarkan tabel, kita akan mencari ukuran panjang pada denah. Yang pertama, kita akan ubah satuan meter ke sentimeter. 40 meter sama dengan 4000 cm dan 30 meter sama dengan 3000 cm. Yang kedua, kita akan bandingkan lebar pada denah dengan lebar lapangan sebenarnya, yaitu 15 dibanding 3000. Sehingga lebar denah dibanding lebar sebenarnya sama dengan 15 per 3000. Untuk menyederhanakannya, kita cari FVB dari 15 dan 3000. Sehingga kita peroleh 1/200. Untuk memperoleh panjang pada denah dapat digunakan perbandingan sebagai berikut. X per panjang sebenarnya sama dengan lebar denah per lebar sebenarnya. Kita substitusikan X per 4000 sama dengan 15 per 3000. X sama dengan 15 per 3000 dikali 4000 sama dengan 60.000 per 3000 sama dengan 20. Jadi, panjang denah adalah 20 cm. Selanjutnya, mencari perbandingan panjang denah dengan panjang sebenarnya. Panjang denah berbanding dengan panjang sebenarnya, yaitu 20 per 4000. Di sini kita peroleh 1 per 200. Lalu kita tulis bentuk lainnya 1 berbanding 200. Perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya disebut skala. Jadi, skala yang digunakan untuk menggambar halaman sekolah adalah 1 berbanding 200. Skala sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Perhatikan contoh berikut. Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita akan cari perbandingan panjang dengan cara berikut. Skala sama dengan panjang pada gambar
per panjang sebenarnya, sama dengan 25 cm per 5 meter. Kita ubah dulu satuan meternya ke dalam cm. 25 cm per 500 cm. Kita tulis dalam bentuk lain 25 berbanding 500 sama dengan 1 berbanding 20. Nah, ini dari mana 1 berbanding 20? Caranya 25 dibagi 25 dan 500 juga sama dibagi 25. 25 ini kita dapat dari FEB antara 25 dan 500. Yang kedua, carilah perbandingan lebar dengan cara berikut. Skala sama dengan lebar pada gambar dibagi lebar sebenarnya. Sama dengan 20 cm per 4 meter. Sama dengan 20 cm per 400 cm. Sama dengan 20 berbanding 400. Sama dengan 1 berbanding 20. Sama. 1 berbanding 20 ini kita peroleh dari FEB antara 20 dan 400. Jadi, skala gambar ruang tamu tersebut adalah 1 berbanding 20. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.